Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Yanti. Kali ini masih dalam materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Akan kita bahas cara menulis surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Nah, surat lamaran sendiri dibagi menjadi dua. Pertama, surat lamaran kerja berdasarkan iklan. Yang kedua, surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Kita lihat ada bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat ini kita berdomisili di mana tempatnya, misalnya di Bogor, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Yang kedua ada hal atau perihal. Ketiga, lampiran berkas. Keempat, alamat yang dituju. Kelima, salam pembuka. Yang keenam, paragraf pembuka. Untuk paragraf pembuka ini mengantarkan pokok masalah yang dikemukakan dalam surat. Sementara yang ketujuh ada isi surat. Isi biasanya dibagi menjadi 4 bagian. Ada paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. Yang kedelapan ada salam penutup. Sementara yang terakhir nama terang pelamar dan tanda tangan. Kita lanjutkan. Pada bagian ini akan saya jelaskan bagian-bagian dari surat lamaran yang tadi. Dimulai dari tanggal surat. Tanggal surat yaitu nama kota tempat surat ditulis. Contohnya Banda Aceh, tanggal 10 bulan September tahun 2021. Bagian selanjutnya ada hal surat. Hal untuk memberitahukan kepada pembaca surat mengenai pokok surat itu. Misalnya di sini halnya adalah lamaran pekerjaan untuk teknisi. Yang ketiga, lampiran surat. Lampiran contohnya 3 lembar atau 3 helai, yaitu lampiran adalah berkas yang disertakan atau berkas pendukung. Yang keempat, alamat surat, dimulai dari yang terhormat sampai dengan Banda Aceh. Yang terhormat titik Direktur PT Sangga Buana, Jalan Haji Pakinah nomor 10 Banda Aceh. Penulisan PT tidak boleh diakhiri tanda titik karena PT merupakan singkatan. Dan Banda Aceh tidak boleh diakhiri tanda titik juga karena di sini merupakan alamat surat dan nama kota. Poin yang E, salam pembuka. Salam pembuka misalnya ada Assalamualaikum, dengan hormat, salam sejahtera, dan masih banyak lagi. Yang F, paragraf pembuka. Paragraf pembuka misalnya sehubungan dengan iklan yang Bapak pasang pada koran Serambi tanggal 9 September tahun 2021. Nah, berarti ini jenis suratnya adalah surat berdasarkan iklan. Terus G, isi. Isi surat hendaknya disampaikan secara jelas, singkat, menarik, dan santun. Contoh, ada nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan atau jurusan, alamat, dan nomor telepon. Penulisannya ini semuanya harus diawali oleh huruf kecil. Kenapa huruf kecil? Karena di sini diakhiri oleh tanda titik 2, berarti menandakan masih satu kesatuan, masih satu kalimat. Namanya Firdaus, tempat tanggal lahirnya Jakarta 29 Agustus tahun 1980, agama Islam, pendidikan S1 akuntansi, alamat Jalan Keramat Jati nomor 20 Jakarta Pusat, nomor telepon ini ya, diakhiri tanda titik. Oke, setelah ini, dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Poin selanjutnya, ada salam penutup, boleh diawali oleh wassalamualaikum, hormat kami, hormat saya, dan sebagainya. Setelah itu, tanda tangan. Nah, surat tidak sah jika tidak disertai dengan tanda tangan. Jika ada materai, boleh tanda tangannya di atas materai. Yang terakhir ada nama pelamar, tidak usah ditulis dengan huruf kapital semuanya. Nah, di sini
Boleh ditulis dengan huruf kapital tapi di awal saja, atau di bagian-bagian nama tersebut. Sekian pembahasan mengenai bagian-bagian dari surat lamaran. Selanjutnya ada syarat surat lamaran pekerjaan. Syaratnya, pertama, surat lamaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, surat lamaran ditulis tangan yang rapi, kecuali jika ada permintaan tertentu, misalnya harus diketik. Ketiga, surat lamaran dibuat dengan bahasa sopan dan simpatik. Yang terakhir, surat lamaran hendaknya berisi hal-hal identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Sekian pembahasan mengenai surat lamaran pekerjaan. Kita lanjutkan ke bagian contoh dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Perhatikan contoh dari surat lamaran yang sudah saya siapkan. Untuk formatnya sebenarnya ada banyak, jadi tergantung teman-teman semua boleh memilih format yang mana. Untuk contoh format dari saya, pertama ada Bogor, kota penulis, yaitu tanggal 7 bulan Februari tahun 2020. Perihalnya yang tadi lamaran pekerjaan, lampiran 6 lembar. Di sini ada alamat surat dimulai dari yang terhormat kepada bagian PT Sinar Jaya. Nah, PT ini tidak diakhiri oleh tanda titik dan Jalan Soekarno-Hatta nomor 123 Bandung Timur tidak diakhiri tanda titik juga. Ada salam pembuka dengan hormat, koma, berdasarkan informasi yang dimuat dalam Harian Kompas tanggal 20 Februari tahun 2020 tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi di PT Sinar Jaya Bandung Timur. Nah, ini salam pembuka. Pembukanya berarti saya melamar pekerjaan berdasarkan iklan yang dimuat dalam Kompas. Nah, tanggalnya jangan lupa harus dicantumkan ya teman-teman. Terus kita ke bagian isi. Bagian isi ada nama, terus tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, nomor telepon. Boleh ditambahkan jenis kelamin dan sebagainya. Nama tidak diawali oleh huruf kapital seperti yang sudah dijelaskan. Nama huruf kecil, alamat, tempat, pendidikan, nomor. Ini diawali oleh huruf kecil semuanya. Karena di bawah ini diakhiri oleh tanda titik 2, berarti masih satu kesatuan yang utuh. Nama Gani, alamat Jalan Bunga Matahari nomor 98, terus tempat dan tanggal lahir Bogor 4 Januari 1998, pendidikan terakhir SMK Bina Laksana. Nomor teleponnya dicantumkan. Terus di sini dengan ini. Nah, dengan ini saya menggunakan huruf kecil juga. Karena apa? Karena setelah nomor telepon tidak diakhiri tanda titik. Sebenarnya boleh menggunakan huruf kapital, tapi setelah nomor telepon harus teman-teman akhiri tanda titik terlebih dahulu. Dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan kepada Bapak atau Ibu. Nah, saya memiliki kondisi kesehatan yang baik, dapat berbahasa Inggris dengan fasih, mahir mengoperasikan komputer dan berbasis Windows dan mampu bekerja dalam tim. Oke, untuk lampirannya tadi saya tulis 6 lembar, arti berkas yang saya sertakan ada pas foto, terus daftar riwayat hidup, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi surat izin mengemudi, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah terakhir. Sebenarnya untuk berkas yang disertakan tergantung permintaan dari pihak perusahaan tersebut. Boleh ditambahkan, boleh yang inti-intinya saja. Nah, ini fotokopi ijazah terakhir diakhiri oleh tanda titik, sementara yang lainnya diakhiri oleh tanda titik koma. Setelah itu, karena tadi diakhiri tanda titik, maka paragraf sebelumnya saya awali dengan tanda koma. Demikian surat lamaran ini saya buat. Dengan besar harapan saya dapat bergabung di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Gani Antri. Nah, ini harus diakhiri oleh tanda tangan. Jika ada permintaan diakhiri materai boleh, berarti tanda tangan di atas materai. Sudah cukup jelas untuk contoh-contohnya? Semoga bermanfaat ya.